up, young victorious people? Welcome to Next Generation Online Service. Shalom, aku Sarah. Very nice to meet you all through online service hari ini. Nah, sekarang ini kan kita lagi work from home nih teman-teman. Kira-kira apa aja sih kebiasaan kalian yang berubah dari yang biasanya offline? Pastinya banyak banget Zoom meeting, Skype call, dan lain-lainnya yang mungkin perubahan yang kurang mengenakan gitu. Dan mungkin bisa dibilang banyak banget nih anak muda yang bilang, aduh 2020 tuh parah banget, udah pengen cepet-cepet aja pindah ke 2021, udah kita skip aja 2020 ini, semuanya kayak disaster. Banyak banget plans yang harus berubah, banyak banget hal-hal yang kita udah siapin ternyata nggak bisa kejadian. Nah jadi hari ini tuh kita sama-sama mau belajar bagaimana sih caranya memaksimalkan sisa waktu kita di 2020. Karena hari ini aku mau ingetin teman-teman, bayangin kita udah di Oktober 2020, sudah masuk ke penghujung tahun. Sisa paling ya 2 bulanan lagi lah di 2020 ini. Tapi kita harus sadar bahwa waktu yang telah diberikan Tuhan itu kita harus hargai dan harus kita maksimalkan. Jadi yuk kita belajar sama-sama apa aja sih yang bisa kita lakukan to maximize this time for the glory of God. Oke. Jadi yang pertama, apa sih caranya untuk memberikan yang bisa maksimalkan waktu kita? Yang pertama adalah melakukan yang terbaik dari tugas-tugas kita. Nah ini rasanya relatable banget ya, apalagi kalau mungkin yang sekolah atau mungkin yang kerja gitu. Kan kalau misalnya sekolah nggak ada guru lagi yang ngawasin, kadang kita jadi slacking, kadang kita jadi males. Nah hal-hal ini harus kita sadari teman-teman. Karena mungkin guru-guru atau bos kita nggak nonton kita, tapi ingat Tuhan itu selalu watching on us. Jadi walaupun gak ada yang jagain, kita tetap harus berikan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita yang berikan yang terbaik, Tuhan pasti perhitungkan. Kita baca sama-sama di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah jelas banget, bahkan di Alkitab itu tertulis kalau kita ini mau dimanapun kita berada, mau ada orang atau nggak ada orang, kita tetap harus berikan yang maximize yang kita punya teman-teman. Jadi mungkin di studi sekolah sekarang ini lagi udah mulai males, atau mungkin di kerjaan work from home udah bosan. Ayo kita sama-sama take our time to reflect back. Apakah performa kita ini udah maksimal belum? Apakah performa ini udah sesuai belum dengan standar yang kalau kita memberikan kepada Tuhan? Karena hal-hal yang kita lakukan sekarang ini pasti berdampak pada hal-hal yang selanjutnya di depan kita. Jadi teman-teman, yuk kita jangan males-malesan, yuk kita jangan gak fokus atau memberikan yang setengah-setengah, tapi kita terus berikan yang terbaik sama seperti kita berikan untuk Tuhan. Nah, kalau untuk poin yang kedua, kita sama-sama belajar, yaitu bertanya dan bersandar pada Tuhan. Karena mungkin di saat-saat situasi ini rasanya kok nggak jelas, COVID ini nggak selesai-selesai, kok ini aku punya plans ini harus berubah, masih nggak tahu sampai kapan bisa dilakukannya. Nah, it's a great time to actually ask God, buat tanya apa sih rencana Tuhan dalam hidupku. Mungkin ini bukan sebuah hal yang mencelakakan kita, tetapi Tuhan sudah merencanakannya sedemikian rupa sehingga kita bisa mencapai tujuan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita takut, kita worry, let's pray, let's find God, let's listen to His voice. Karena dengan begitu kita bisa mendengar apa sih sebenarnya mau Tuhan dalam hidupku. Apa sih Tuhan ini sisa 2020 ini, sisa 2 bulan ini, apa sih harus aku lakukan ya Tuhan. Supaya kita bisa maximize all the time that we got for our God. Dan juga untuk di 2020 ini pasti banyak plans yang cancelled atau hal-hal yang berubah. Tapi don't worry guys, that God is in control in your life. Jadi apapun yang terjadi untuk hari esok, percaya bahwa Tuhan itu sudah tahu, Tuhan yang pegang kendali. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, but just keep going in His presence. Dan dengan begitu sesuai dengan ayat
yaitu Matius 11 ayat 28, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan itu gak cuma memberitahu jalan yang mana sih harus kita lakukan, tapi Tuhan itu juga mau comfort us, karena dia adalah Tuhan yang sangat menyayangi kita, yang juga peduli dengan keberadaan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita tanya, dan kita juga bersandar dengan kekuatannya. Yang ketiga, yaitu adalah berani bermimpi. Seperti yang udah tadi aku sampaikan di poin kedua, mungkin rasanya saat ini gak jelas banget, bingung ini bakal sampai kapan. Kita sebagai anak-anak muda mungkin punya plans yang kayak aku mau kuliah, atau aku mau kerja, atau aku mau kesini, dan semuanya harus batal, teman-teman. Tapi jangan takut, karena walaupun hal-hal tersebut boleh meng-cancel plan kita, tapi itu tidak dapat meng-cancel plan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut kalau kita memiliki aspirasi atau memiliki keinginan untuk menjadi A dan B atau apapun itu, selama itu untuk memuliakan nama Tuhan, kita pasti terus bisa, teman-teman. Jadi jangan takut untuk berani bermimpi, karena kita nggak tahu di depannya akan seperti apa. Tapi jangan takut, karena Tuhan pasti menolong kita. Kita bisa sama-sama baca di 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa we don't have to worry. Kita bisa tetap berjalan bersama Dia, dan Tuhan pasti akan handle semua permasalahan yang boleh ada di depan kita. Kita pasti bisa lewati bersama Tuhan. Jadi walaupun COVID ini rasanya kok gak selesai-selesai, ini sisa waktu 2020 udah sisa 2 bulan lagi, rasanya setiap tahun ini tuh kayak gak berasa banget. Tapi hey, let's take a step back and kita ingat-ingat lagi bahwa Tuhan itu udah begitu banyak memberikan yang baik-baik sama kita, dan pasti Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita. As long as we still do that 3 things, yaitu kita lakukan yang terbaik, give the best, give our all in everything, apapun di depan kita, dan kita juga bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, don't be afraid, tetap bermimpi. Apapun yang kalian cita-citakan, kita percaya bahwa Tuhan bisa membantu kita dan bisa mengangkat kita lebih tinggi lagi. Dan ketiga itu kita bisa lakukan bersama-sama. I believe that this 2020 will count. Mungkin sampai hari ini kalian belum bisa melihat mujizat Tuhan, rasanya masih kayak gini-gini aja. Tapi aku percaya di sisa 2,5 bulan ini, miracle will happen in your life. Things will change, breakthrough will happen as well. So jangan semuanya takut, jangan semuanya worry. Kita sama-sama kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Semoga hari ini kita teman-teman semua bisa belajar sesuatu. Aku juga sangat terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Yuk kita jangan bosen-bosen walaupun online, untuk tetap mencari Tuhan dari rumah. Dan untuk anak-anak muda terutama, mari terus gunakan energi positif kalian untuk menginfluence teman-teman sekitar kalian. Dan akhir kata, mari kita tutup dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami dapat mendengarkan online service untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman hari ini bisa bertumbuh dan berbuah lebat di hati kami Tuhan, dan bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Kami percaya Tuhan di sisa 2020 ini mujizat-Mu masih nyata dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan berjalan bersama-Mu ya Tuhan, kami akan meraih kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, see you on our next online service. Masih banyak banget program-program dari GBI Victorious Family yang tentunya seru-seru. Dan juga teman-teman, semoga kita bisa bertemu secara tatap muka as soon as possible. Amin. So, see you on our next service. Be blessed and enjoy the presence of God. God bless you. Bye-bye.